Nah Hoppers, di Hops Movie kali ini kita akan kedatangan para pemain dari Argantara. Wah Hoppers, penasaran kan siapa aja yang akan datang dan bagaimana keseruannya? Saksikan ya Hoppers. Hai Hoppers, kami dari Kes Argantara. Kita lagi di mana? Di Hoppers. Oke, sekarang kita lagi lagi berkunjung di Hoppers untuk main game. Mas, Hops. Oh iya, lagi berkunjung di Hops untuk bisa bermain games dengan teman-teman semua. Sambil kita memperkenalkan film kita seperti apa. Langsung Kak Aliando memperkenalkan nih dengan nama dan berperan sebagai apa nih Kak waktu di film? Halo, saya Aliando Syarif. Saya di sini berperan sebagai Argantara. Halo, saya Makule, saya di Argantara berperan sebagai Ziko. Halo, saya Rigan Lee, saya berperan sebagai Alam Pradipta. Saya Sam Taylor, berperan sebagai Andre Galaksat. Aku Jevan Natanio, aku di sini berperan sebagai Aska. Saya Renal, saya berperan sebagai Barak Satrio. Saya Chandriadi, berperan sebagai Panji. Oke. Waduh, ini pas banget nih Kak Anet datang nih. Kita sekalian aja kalau gitu. Boleh Kak Anet, boleh langsung join. Aduh, aku jadi nggak enak main masuk. Assalamualaikum. Iya. Cowok sendiri nih aku nih. Oke, Kak Anet, ini teman-teman udah pada memperkenalkan diri nih, berperan sebagai apa? Kak Anet boleh nggak memperkenalkan juga? Oke, ini baru mulai. Oke, udah langsung ya? Udah. Hai semuanya, aku Anata Eduarda. Aku di film Argantara ini berperan sebagai Gea. Oke, Kak, ini aku mau mulai ya. Pertanyaannya ada, ya nggak banyak sih, sekitar 50 pertanyaan. Nggak banyak dong. Bisa lah ya, langsung dijawab. Nah, aku mulai nih ya Kak ya. Ini buat Kak Aliando nih, film yang bakal tayang di akhir tahun ini kan berjudulnya Argantara. Aku boleh diceritakan nggak sedikit tentang filmnya atau sinopsisnya gitu Pak? Argantara film tentang pernikahan muda remaja yang berumur 16 tahun. Wow, 16 mudah tahun. banget ya. Mudah banget, dan lalu dilengkapi dengan beberapa dendam-dendam di geng persahabatan dari Argantara dan dari Akberos dan juga Baron. Oh gitu. Kaliandonya sama Kak Natasha sama umurnya gitu Kak di 6? Iya, 16 sama 16. Hanya di sini kita satu kelas. Oh, satu kelas. Oh gitu. Berarti oh jadi ini semuanya satu kelas semua apa satu sekolah atau satu? Semuanya saya satu sekolah. Ini satu kelas. Ada kelas. Oh, nanti beda ya kalau gitu. Oh, kami kan dari Oke. Aku next nih ya Kak, aku mau nanya sama Kak Anet nih. Oke. Karena kita udah tahu enggak. Kak Anet, ini kan filmnya diadaptasi dari Wattpad nih. Iya. Ada nggak sih Kak perbedaan dari versi Wattpad sama filmnya? Jujur, aku Wattpad, aku sebenarnya belum baca full, tapi ada lah sedikit aku baca. Sebenarnya sih nggak jauh berbeda sih, masih kayak, tapi ya kita kan nggak bisa samain di antara buku di Wattpad sama pas kita ada proses pekerjaan syutingnya. Jadi masih ada kemiripan sedikit dan ya masih sesuai Wattpad. Oh gitu, masih ada kemiripan ya Kak dari Wattpadnya sendiri ya. Oh gitu, oke. Aku next langsung mau nanya, tapi aku ada survei nih Kak. Kalau misalnya aku cek di Wattpadnya Argantara nih, itu sudah lebih mencapai 49 juta pembaca Wattpad nih. Betul ya? Wow, keren banget. Itu penulis kita. Oh, kita. Iya. Kamu mau nanya nih, menurut Kak Renal nih, jadi beban nggak mainin film adaptasi Wattpad yang sebelumnya udah banyak banget nih pembacanya? Beban sih. Gimana ya? Berusaha buat lakuin yang terbaik aja sih, walaupun kayak gagal kan, soalnya di Wattpad juga berbaik banget. Di sini dia total banget ya. Oh gitu. Ketandang bibir gue. Wah, Totalnya sampai masuk rumah sakit nggak nih kalian? tapi dendam yang semuanya acting tulus kita berarti. Oh gitu. Yang Oke. berikan yang terbaik sih. Iya. Kalau menurut Kak Ahmad gimana? Ahmad. Ini panggil apa nih? Oh Kak Pule, oke. Apa nih? Ini beban nggak Kak
kalau misalnya pembaca Wattpad tuh sudah sampai 49 juta pembaca? Ya sebenarnya sih kita cuma bisa ngasilin terbaik aja dengan yang penulis udah bikin terus kita kerjakannya seperti itu. Oh, ngasih yang terbaik ya, pasti dong. Kalau menurut Kak Jevan, gimana Kak? Apa tadi? Kira-kira beban gak Kak dengan Wattpad yang pembacanya udah 49 juta Kak? Yang baca 49 juta, YouTube aja 1,2 masih keren tuh. Iya. 49 juta. Oke. Buat kita ya. Ayo Kak. Val, itu menurut lu pas kita ngomong gimana? Apa ya pas ketika kita wakilin untuk bisa memainkan. Oh, Kak Jevan beban gak nih Kak tentang Wattpad yang sudah membacanya? Kalau dibilang beban sih enggak sih, justru menurut aku ini adalah sesuatu hal yang luar biasa ya, karena kita dipercayakan untuk memerankan karakter yang pembaca itu ada 49 juta itu. Jadi tentunya aku pasti senang banget dan bangga banget, dan semoga apa yang kita lakukan di film ini bisa menginspirasi dan juga bisa membuat hati pembacanya juga senang karena dijadiin film. Wih keren banget ya Jevan. Ini paling pintar kok. Oh, ini yang paling ini nih. Paling oh untuk Kak Jevan. Oke nanti semua Kak Jevan. Rajin, oh ya patah banget. Oh iya, Kak, aku mau nanya juga nih, untuk proses syutingnya berapa lama nih kalian dok? 31 hari. Iya. 31 Wow, sebulan. 1 bulan aja Kak? 1 bulan. Cepet banget ya Kak? Wah, ini bagus nih. Belum ada yang notis dengan kecepatan itu soalnya. Keren banget sumpah itu. Aku kita ketemu. Kok jadi kita kerja. Nah itu kira-kira persiapan yang dilakukan sebelum syuting itu apa aja nih Kak? Boleh dari Kak Anet dulu. Persiapannya banyak banget ya sebelum syuting, apalagi kita sebelum syuting ada hampir sebulan juga kita ketemu pas post-pro-nya, ada reading, mereka ada workshop, dan persiapannya pasti balik ke diri masing-masing juga. Kayak kita sendiri punya tanggung jawab yang dikasih sama pihak mereka untuk kita kerjain. Misalnya contoh aku, Anet kamu harus turunin berat badan 5 kilo dalam seminggu. Pusing gak turun 5 kilo dalam seminggu? Berhasil gak Kak kira-kira? Ya benar berhasil. Dia juga, Ali juga semuanya sampai Pak Rocky itu ngejaga badan kita biar kelihatan tetap anak SMA gitu. Setiap hari ngasih kita catering selama sebulan itu nasi merah, jadi kayak makan diet untuk kita semuanya. Oh jadi cuma benar diet kita ya? dijaga. Jadi selama kita mau syuting atau kita break atau apa, kita tetap dijaga dulu sih semuanya. Oh gitu. Tapi yang paling kacau nih Bang Ali nih. Oh tapi paling kacau dia sih. Kenapa nih Kak Ali? Aku kan cuma 1 minggu 5 kilo. Dia nih Kacau. itu berapa kilo nih? Berapa? 10 kilo ya ampun. Jadi yang paling capek Ali sih sebenarnya, karena dia kayak baru habis pulang workshop lo langsung ini ya, langsung nge-gym, terus besok training lagi, nge-gym lagi, workshop lagi. Apa memang khusus kalian dok? Kah yang seminggu 10 kilo gitu Kak? Iya dia aja. Iya, harus Oh khusus kalian dok. Oke. Kalau Kak Ahmad apa nih persiapannya? Kamu ya? Bebas. Kalau buat gue pribadi ya selama saat ini ya Anet pastinya nurunin berat badan. Nurunin berat Karena Pak Rocky badan. udah kasih tahu. Nurunin BBM kemarin juga. Dia mau dong Kak. Sakit deh. BBM juga diturunin. Berhasil Kak turunin BBM? Berhasil. Oh berhasil. Tapi kalau dia mulai cimau. Ya nurunin berat badan. Nurunin berat badan untuk semuanya juga kan. Apalagi kan kita juga ada workshop fighting juga. Itu dari itu juga sih. Oh gitu. Kalau Kak Arif kan gimana? Ya kalau itu oh iya. Beda. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Ini kan film pertama juga kan. Ya mempersiapkan diri untuk bisa lebih total lagi daripada proyek-proyek sebelumnya. Terus sama persiapan buat workshopnya itu loh, kayak kondisi tubuh, stamina sih lebih ke situ. Stamina ya Kak. Kalau Kak Sam sendiri gimana? Paling mendalami peran, reading. Udah biasa ya Kak? Mendalami perannya udah biasa. Perannya aku kayak nggak terlalu beda jauh dari karakternya, jadi kayak nggak terlalu harus benar-benar masuk gitu kan. Jadi tapi kayak selain itu kita banyak workshop fightingnya, gimana rajin olahraga biar badan aku tetap fit, stamina is good, and badan is good. Ini dulu.
Mirip dulu. Iya. Jadi otot-ototin. Jadi sekarang kalau yang punya otot, kalau nunjukkan itu mana gini harus gini ya. Itu dia otot-ototin dulu. Luar biasa ya kasus. Coba, cara tadi. Dicontohin lagi. Kalau Kak Jevan gimana nih Kak Jevan persiapannya? Sebenarnya kurang lebih sama sih. Sama. Kita workshop kan juga bareng-bareng ya. Tapi di luar workshop itu, aku juga latihan boxing itu pertama kali gara-gara workshop itu, karena kan kita ada gerakan action juga ya. Jadi, Oh iya. Mungkin untuk memaksimalkan, jadi aku latih di luar dari project ini gitu sih. Oh gitu. Kalau dari sisi Karena gimana? Sama sih, diet. Jangan diet Kak, yang lain siapa? Iya, ya sama-sama diet. Jadi juga diet ya. Terus Kalau duit lu nggak ada. Puasa gitu Kak, 1 minggu. Senin Kemis. Napas tuh. Nah itu kan apa? Menjaga daya tahan tubuh. Soalnya itu action kan, yang dimana bisa tengah malam gitu kan. Jadi harus. Oh, jam berapa kita mau? Jam lah masalah. Jadi dong. Kalau Kasya nih yang terakhir nih gimana persiapannya? Sama juga. Nah, Sama juga. tapi sama kayak Weekend. Aku pertama kali main film juga. Oh, Tapi emang arahnya udah ke arah action, jadi banyak apa ya? Oh, adegan aku juga banyakan action kan. Jadi aku dalamin di action aja, jadi berantem sambil acting tuh gimana sih dalaminnya gitu, biar kelihatan natural. oke. Nih aku masih banyak nih pertanyaannya, Mas. Gak sabar ya. Part 2 ya? Part 2 di sana. Ini udah sampai part 5 Oh. Nah ini aku mau nanya nih sama Kak Pule nih. Oke. Bener deh, kita lagi. Ini Kak, ini kan filmnya tentang pernikahan dini. Menurut kalian apa sih pesan yang berusaha disampaikan di film? Jadi siapa? Kalian apa saya? Iyain dari film ini Kak. Oh ya. Kalau Mewakili kita semua lah. Oke, kalau dari kuliah pribadi ini kan khususnya untuk anak muda zaman sekarang yang apa ya, pacarannya mungkin bisa dibilang di luar batas ya. Bisa dibilang di luar batas itu mungkin Offset ya? Iya, offset sih. Itu luar batas. Oh, iya, bisa. Kali kayak gitu. Selamat tahun channel. Ya jadi kalau buat boleh ya khususnya buat anak muda zaman sekarang yang pacaran, apalagi jangan sampai lah di luar batas. Makanya pesan moral di sini kan banyak banget di film Argantara ini bisa diambil apa sisi positif ya atau sisi negatif ya gitu. Tapi jangan diambil yang negatif kan dibuat jadi pembelajaran. Itu lebih kan ada negatif. Adalah Apa yang ya itu Kita tonton aja nanti. Iya. Nonton nanti. Orang yang kayak makan gitu. Kayak nonton nanti Kak. Itu relevan gak Kak sama kehidupan sekarang nih? Banyak yang pernikahan dini gitu Kak. Iya banyak sih. Kalau Kak Pule ada berencana nggak nih mau menikah dini? Kayaknya nggak ada ya. orang tua tuh. Sedikit lagi, wah udah ada calonnya nih Kak. Wah pembaca Hoppers, ini Kak Pule udah ada calonnya nih. Aduh, kita doain ya. Ditunggu loh Kak undangannya. Calon bupati gitu. Nah nih aku mau nanya ke masing-masing nih. Seberapa mirip sih kalian dengan karakter yang ada di film? Boleh, Kasya dulu deh. seberapa mirip? Apakah mirip atau enggak? Atau gimana Kak? Mungkin mirip pas aku 5 tahun yang lalu pas masih bandel. Oh pas 5 tahun yang lalu. Kan aku jadi musuhnya Arga ya. Oh, musuhnya. Jadi premannya. Sekarang udah enggak ya Kak? Sekarang enggak. Udah enggak, alhamdulillah. Itu lumayan jadi pengalaman yang bisa dibawa ke acting. Berarti mirip dari 5 tahun yang lalu ya Kak Shen ya? 5 tahun lalu. Kalau Kak Renal? Mirip, seberapa mirip? Kalau ini 100% mirip. 100% mirip. Oh tadi sampai sobek ya bibir Kak? Iya, kayaknya dia aja lebih barbar sih. Yang pukul kan? Oh kan aku. Kayak mencium bukan? Jadi mirip banget nih Kak Renal. Ya, begitulah. 87%. 87% ya, oke. Lanjut Kak Jevan, seberapa mirip nih Kak?
Kalau aku enggak mirip. sama sekali. Jauh ya. Bener nggak nih teman-teman? Kak Jevan mirip apa? Nggak mirip sama Iya, sekali. kalau karakter enggak. Nggak mirip sama sekali. Dia tuh mungkin ada sih sedikitnya ya, karena kayak lebih kayak pertemanannya gitu kan, persahabatannya. Tapi kalau untuk kayak berantem, kalau Jevan sendiri sih enggak sih, maksudnya kayak lebih ngindari masalah lah. Daripada main fisik, mending adu otak. Iya, ampun. Apa? Lebih baik menyelesaikan masalah tuh secara kepala dingin gitu. Luar biasa Kak Jevan. Ayo tepuk tangan lagi buat Kak Jevan. Kak Jevan. Udah kayak topeng monyet ya saya sih. Suaranya lagi sana. Pergi ke pasar. Kesayangan gurunya ini. Kesayangan gurunya ini. Oh, saya kan dulu. Ya ampun Kak Jevan. Kalau Kak Sam gimana? Mirip seberapa Kalau mirip? aku sih kayaknya lumayan mirip dengan karakter aku Andre. Budi Gasteng. Iya sih. Ada mirip, nggak jauh beda. Wise gitu. Kadang bisa wise, kadang nggak bisa wise. Tapi emang karakternya paling dewasa wise di. Oh, ini yang paling dewasa si Kak Sam. Oke. Sampai dong. Lagi ya. Tolong ya. Nggak gitu. Kak Sam mukanya sampai merah. Aku tahu lah, lewat. Oh gitu kan. Waduh, makin banyak nih fans-fansnya Kak Sam nih yang bakal komen nih. Hari kan gimana? Seberapa mirip nih Kak? Kalau aku berbanding terbalik banget. Oh, Iya. Baru kebalik. Oke. Malah karakter si Elang itu lebih mirip sama Fakta ya sih awal-awal ya. Iya. Enggak, warna. Udah oke. Thank you loh. Oh gitu Kak. Jadi berbanding terbalik ya Iya, dari berbanding terbalik. berbanding terbalik. Kalau Kak Pula nih gimana? Seberapa mirip? Kalau Pules sebenarnya pecinta binatang juga, cuma kan si Zibo ini kan pecinta binatang, cuma nggak sampai kayak reptil kayak gitu kan. Kalau si Zibo kan suka reptil juga, makanya pas awal itu dibilang tapi ini harus berbeda sama binatang. Oh ya udah oke, karena berbeda sama binatang. Kalau dulu juga dulu pernah punya monyet, tapi monyetnya kecil. Mau yang di sini kan sini harus gede jadi gini. Kayak gitu. Gimana tuh ya? Apa? Itu monyet ya. Jadi di film ada reptil gitu juga Kak Pula. Ada Godzilla, kadal, biawak. Itu mendalami untuk memegang hewan reptil itu juga Kak? Iya, pegang yang sebelumnya belum pernah boleh pegang, tapi karena kan di situ juga ada pawangnya kan, makanya lebih enak. Mau jangan yang megang. Jadi untuk memberanikan diri megang dulu karena takutnya ada racun atau kayak gimana, kayak dikit gitu. Makanya balik, dikit balik. Ya udah makanya boleh berani megang, apalagi pas ular apa? Lupa mulu. Oh itu juga megang Kak Pula? Iya, sengaja aku nih. Awal tuh kayak ya udahlah ular biasa juga dulu kan pernah dilihatin juga kan, tapi kan nggak sampai kesini. Masalahnya yang lagi itu pas lagi lokasi syuting si ularnya begini. Ini gimana? Oh gitu. Iya ini gimana nih? Tapi kata si orang nggak apa-apa, aku udah kasih makan jadi aman kok. Ini makasih. Siapa tahu lagi Kak? Gitu. Ini gimana bang? Ini gimana bang? Itu adaptasinya gimana Kak sama hewan reptil itu? Berapa lama tuh Kak? Ya Kira-kira? selama proses ini, enggak deh, pasti lokasi sih. Oh jadi langsung aja ya udah langsung bisa. aja, langsung. Kalau Kak Alien tuh gimana? Kalau karakternya sama Ali mah jauh sih, sama Arga tuh tengil terus rusuh sebenarnya, nggak bisa diem juga, dan ini suka trek juga orangnya gitu. Tapi kalau gue kan nggak gitu, ya ngomongnya gitu. bukan ya gitu. Oke, kalau Kak Anet gimana nih? Seberapa mirip nih Kak? 40-60 kali ya, 60 Anet 40 dia. Karena Gea tuh di sini cerewet banget, sementara aku nggak cerewet kan Nis ya. Oh iya. Ya aku tuh ini aku tuh sangat Aja turunin aja. aku tuh sangat pendiam. Enggak sih. Kalau sama Gea karena itu lagi, karena si Gea ini karakternya selain dia cerewet, bawel, yang kayak ngomong tuh nyerocos mulu nggak bisa berhenti, tapi dia ada sisi care. Cuma
dia tuh kan anak kekinian banget nih, Oh, iya. anak jaksel banget yang kayak ngomong tuh harus ada sedikit which is at least gitu. Nah aku tuh harus belajar itu sampai aku belajarnya tuh kayak aku pergi ke tempat-tempat yang banyak anak-anak yang which is at least. Aku survei ke lokasi gitu. Jadi kayak aku duduk, oh kalau cara ngomongnya tuh begini, yang kayak kalau ngomongin bahasa Indonesia tuh ada tambahan bahasa Inggris sedikit gitu kayak, iya I'm good at which is ya at least ya I'm good. Enggak yang kayak gini. Nanti papi I kirimin mobil ya. Oh ya nanti you kalau ngomong aku kamu you I gitu jadi kayak Ayo ide. Kalau kalian surveinya tuh sama teman-teman apa sama teman-teman KS Aryan? enggak, aku sendiri sih. Sendiri ya? Sendiri. Terus kayak sama teman-teman aku, nggak sama mereka. Kalau sama mereka nanti dijulitin soalnya. Oh, itu malah nggak jadi konsen Iya, ya? jadi yang ada bercanda kita nongkrong yang ada. Ada orang tuh. Iya. Coba deketin ya. Tapi aku harus sendiri, pura-pura tidak tahu apa-apa tapi dengar. Oh gitu. Nah ini Kak, dari kemarin nih banyak banget yang request nih, banyak yang request penggemarnya Kak Aliando nih. Pertanyaan spesial nih ya buat Kak Aliando. Kak Aliando kan vakumnya udah di dunia perfilman kurang lebih 3 tahun nih. Sempat kesulitan nggak beradaptasi sama teman-teman cast dan kru yang ada di lokasi? Enggak juga sih, masih tetap sama aja. Kangen nggak Kak? Sedih banget sih. Semangat. Enggak, tetap sama aja pas gua 3 tahun di lokasi, maksudnya pas gua syuting lagi semua sama aja, nggak ada yang berubah. Bagus sih, malah positif, bukan yang berubah jadi kayak banyak yang kan sekarang lagi zaman kata influencer bisa cuman karena banyak followers bisa masuk gitu kan. Gua kira udah zaman itu, ya, pas gua masuk kok enggak. Kangen dong nggak suasana di lokasi seperti itu Kak? Iya kangen itu yang bikin kadang-kadang. Oke. Nih Kak, aku mau nanya ke Tanet nih. Waduh, apalagi nih. Gimana nih chemistry kalian di lokasi syuting? Ada nggak sih cerita-cerita lucu atau aneh atau yang membuat kalian berkesan banget deh? Semuanya berkesan sih. Iya. Yang paling berkesan apa nih Kak? Enggak, karena kayak ya meskipun kita Oh di CTC ya? Iya. Gimana tuh Kak? Oh, jadi tuh kayak meskipun dilihatin dia malu deh. Emang tahu lagi Bang? Jadi kata emang meskipun kita jarang satu set kadang apa cuman di saat kita ngumpul tuh kayak chemistry kita semua itu udah nyambung karena dari waktu kita post pro kan kita selalu nongkrong bareng, makan bareng. Jadi di saat di lokasi pun ya kita udah jadi kayak teman lama gitu, udah kayak hari ini tuh saling ngeceng-ngecengan. Jadi kayak semuanya berkesan aja sih. Dan untungnya mereka semua ya gak ada ribet sama sekali, jadi kayak selama kita syuting kita gak ada ribet kan, kita kayak semuanya tuh kayak santai aja udah. Oh gitu. Nyaman, lokasi nyaman. Kayaknya Kasien mau ngomong nih, ada yang berkesan gak nih? Itu cerita lucu yang paling berkesan apa tuh? Itu antara nyaman apa kita yang kurang mampu ya? Gimana nih Kasien? Ada yang cerita lucu atau yang berkesan? Semuanya sangat-sangat berkesan karena Dia sih berkesan banget ya. Soalnya berdarah-darah depan gua. Oh gitu. Jadi nanti ada satu adegan yang berkesan banget. Kita dia mati bro kali. Itu sampai berdarah Kak bosnya. Tapi kita ketawa ya, bagus. Nah, saking chemistry kita ada deket kayak sahabat. Oh, ada yang berdarah kita ketawain kan, ada bukannya kayak kasihan. Udah kayak ada yang jatuh ya kaki lu gitu. Jadi satu adegan ya, di hari pertama yang sama si Angga itu di stagger Di trailer ada stagger itu dilatih lingkungan tanpa pengaman. Oh tanpa pengaman Kak? Iya. Dan dia kayak ada sama sekali nggak pakai stand-in. Oh. Kalau gue masih pakai stand-in 40%. Kasien berani juga. Iya emang aku arah pengen ke film action. Oh. Jadi senang banget dapat itu. Pengen sesuatu yang menantang ya Kasien ya berarti. Suka banget menantang. Mesin berantem anjing juga nih. Ada anjing lewat buk. Saking gitu tantangnya. Nah nih, aduh masih banyak banget nih pertanyaannya. Makasih ya, kasih semangat dong. Bikin KTP tanggal berapa? Aku mau nanya nih, tantangan terberat apa yang kalian alami selama menjalankan proses syuting? Karyukan dulu, coba dijelaskan. Paling terberat apa nih Kak? Waduh, paling telat Karyukan. Apa tuh Karyukan? Tantangan beratnya
Tantangan terberat ya. Kamu tanya kamu sudah banyak tanya sini. Apa tuh Kak tantangan terberat? Kalau buat pribadi sih lebih ke ya balik lagi ini film pertama aku dan sebelumnya kan lo pernah main di film layar lebar ya, dan aku tahu kalau di layar lebar tuh treatmentnya beda. Nah itu kayak gimana caranya aku mempersiapkan diri aku supaya bisa into karakter dan lebih total dari sebelumnya. Terus kalau buat yang lain-lainnya kayaknya nggak ada yang jadi beban sih, karena kita terus sama lain itu kayak saling support. Jadi kayak ada hal yang mungkin rasanya berat dilakuin, tapi kita bisa lakuin itu dengan bareng-bareng. Oh gitu. Kalau Kapule gimana? Kalau buat Pule pribadi, selama di lokasi bisa bikin apa sih ini? Apa sih? Oh, udah persiapan juga. Lagi persiapan. Pak Ali udah semangat nih mau jawab juga. Ya kalau buat Pule pribadi itu beban sih enggak. Apa? Karena ya karena teman-teman semua yang ada di sini. Oh, BBM naik katanya. Semangat ya. Itu balik ya. Ya kalau di sini ya kayak gini nanti gitu kan jadi. Persiapan mau nikah ya Kak, ngurusin BBM. Jangan dibahas. Ya karena semua teman-teman juga yang apa ya jadi support semuanya, jadi ya biasa lancar aja dan aman. Kalau kali nih ada tantangan terberat apa nih Kak? Terberat nih. Selama proses. Enggak, gue BBM naik. Itu kalau gue yang terberat tuh Apa pas lagi adegan berantem dengan Kak Syam? paling berat, mungkin gue karena penyakit mental ya, OCD, gangguan apa toxic reform atau brain washing yang hampir apa yang lagi nyerang gue saat itu mungkin itu berat banget gitu kan, karena kalau lagi penyakitnya kambuh gitu ya saat OCD-nya itu kadang itu suka namanya itu ego dystonia atau namanya touch itu tuh sering yang teman-teman semua dan itu gue kontrol itu susah kan. Oke. Ini aku lanjut nih mau nanya ke Kak Syam nih. Ada kendala nggak waktu syuting? Masalah Kak. Waktu syuting gimana? Masalah. Apa sudah saya Inggrisnya? Segel. Nggak ada sih paling. Enjoy ya Kak Syam. Terus mau enjoy aja. Podcast, akrab. Paling kalau masalah paling di adegan-adegan fighting itu mungkin ada senggol. Gue kesenggol dibanting. Kita berdua dibanting. Kak Syam dibanting. Asli banget sama dia. Back on. Gue tuh gak minta kan dibanting juga. Gue dibanting gue. Banting udah kotor kan. Udah kotor. Semua kan. Dibalas sama dia. Biasanya aku lawan dia, aku tenang dia terus. Lawan kali. Lawannya bukan dia. Lawan kita nak beros. Lawan. Oh. Bapak lagi nonton nih lo tendang-tendang. Oh gitu. Maaf ya. Rasanya. Tapi kayaknya kita semua kayak gitu deh. Ada nggak sih yang udah ketendang itu? Gue juga pernah. Gue kan ketendang mah nggak apa. Gue nggak akan sakit hati ketendang. Tapi dibantingnya kencang. Dibantingnya berdiangkat Kayak dibanting gitu kan kayak dua terus gue apa kayak nggak ikuti arahan gitu loh. Kalau diarahin tuh misalkan nggak sengaja itu kan kita menahan tapi akhirnya terjadi itu kayak nggak diarahin tapi dia ngelakuin sendiri. Soalnya ini pas tawaran yang 2 motor tuh Inisiatif. Gua bisa begitu aja. Oh. Tapi aman ya Kak Syam ya waktu dibanding. Dibalas sebenarnya. Oh, harus ada pembalasan ya Kak. Kak Jervan nih aku mau nanya apa yang membedakan film ini dengan film kisah remaja yang lainnya? Yang beda sebenarnya kalau dari Notabene Ria sih itu sama-sama ada persahabatannya juga ya kan, kalau bilang action juga ada, tapi di sini itu aku ngelihat di mana persahabatan jadi kayak menurut aku sih lebih kayak petualangan persahabatan sih. Jadi kayak action ini tuh sebenarnya lebih masuk ke arah bandel-bandelnya anak-anak SMA. Oh iya. Di situ jadi itu sih menurut aku yang ngebedain. Oh, iya. Jadi
Di Akberos ini yang lebih mengekspor untuk actionnya, dan Percintaan Arga dan Shera yang lebih nge-ekspor untuk romansnya gitu. Dan tanggung jawab ya. Yes. Wah, ini masih banyak nih Kak pertanyaan. Nggak apa-apa. Kira-kira 2 jam lagi lah ya. Iya, apa ini? Benar. Soalnya ini fans-fansnya banyak banget nih yang request pertanyaan nih. Jadi Oke. Gimana kalau aku yang nanya Kak? Kakak udah berapa lama kerja di sini? Kamu nanya. Oh, kata-katanya gitu, kamu nanya. Nih Kak, aku mau nanya Kak, setuju nggak dengan perjodohan? Karena setuju nggak dengan perjodohan? Jodohan kurang setuju sih gue. Kurang setuju kenapa Kak? Karena kan gue juga punya hak untuk memilih pasangan gue. Kalau misalnya dijodohkan nggak cocok, nggak serap, nggak apa ya, nggak satu frekuensi ataupun kita nggak saling sayang dari awal, ya berat juga untuk terima. Oh gitu. Emang udah punya pasangan? Udah dia. Oh udah ada pasangannya nih penonton Hoppers. Kalau Kak Anet sebagai perempuan nih setuju nggak dengan perjodohan Kak? Nggak setuju. Nggak setuju. Karena tadi sama balik lagi kayak dia bilang, kita semua punya hak sendiri dan yang akan ngejalanin ke depannya. Misalnya kita dijodohin sama orang tua kita, tapi kan yang menjalani pernikahan itu antara aku sama calon suami aku yang dijodohin. Kalau kita nggak cocok, kita nggak seret, kayak gimana? Sementara kan kalau nikah tuh bukan main-main gitu. Ya masa kita mau tinggal satu atap satu rumah tapi nggak ada perasaan di situ, jadi kayak aku nggak setuju. Udah zaman sekarang ya. Gak usah dijodohin. Tapi kalau dijodohinnya sama yang kita suka ya setuju. Oh, Nah tapi jadi gak suka sama lu. Iya. Gua paksa deh. Suka nggak? Jadi Kak, ini terakhir deh Kak, aku mau nanya sama Kasya nih. Apa tuh? Harapan untuk film Argantara ini apa nih Kak? Wow, besar banget sih harapannya. Kalau aku lebih ke semoga di Indonesia ini makin banyak karya-karya yang bagus dan menginspirasi masyarakat sih, itu sih. Dan harapan buat filmnya sendiri mudah-mudahan banyak penonton, bisa masuk box office, bisa menginspirasi semua orangnya. Oh gitu. Kalau yang lain nih ada nggak buat harapan film Argantara? Mungkin ada yang mau jawab yang lain? Ya, semoga bisa diterima sama masyarakat sih. Karena di sini banyak pelajaran juga, mau positif atau kalau misalnya pun negatif ya kita hanya lihat ada konsekuensinya loh. Kalau misalnya kalian ngambil ini konsekuensinya seperti ini, tapi ikutilah yang baik-baiknya. Dan film ini keren sih. Wajib banget buat, apalagi kan ini tayangnya pas liburan sekolah kan, liburan tahun baru Natal. Jadi buat kalian bisa tuh pas liburan ajak keluarga, ajak pasangan, sahabat buat nonton film ini. Pulang-pulangnya tahuran ya. Ya buat orang-orang nostalgia lah sama masa-masa SMA. Oke. Kak, ini banyak yang request, boleh nggak memperagakan satu adegan nih yang ada di dalam film? Kira-kira siapa nih? Boleh nggak? Nih tusuk-tusukan nih. Dialog, Kak, atau dialog apa gitu Kak? Iya aja. Gak ada lawannya, jadi kalian aja nih. Siapa nih kira-kira? Ini siapanya? Tapi kebetulan dia sama Sierra terus ya, sama mereka jarang. Oh gitu. Siapa nih Kak kira-kira yang mau memperagakan adegan atau Sam lagi patah dong. dialog yang masih diingat nih Kak? Samanya tuh samanya. Kalau maunya tuh aku jangan Tosak beros. tosak beres aja. Ini Patah selalu ada dialog. Gue jadi Patah nih. Gue jadi patah. Yang Patah siapa jadi Patah? Baron. Gimana nih Kak? Ini aja nih. Yang ini nih. Yang beli tuh kan? Ini banyak masuk di luar Shera sih. Oh gitu. Nonton aja, penasaran kan? Ya tunggu yang asli aja, nggak usah yang sini. Oh, oke. Ini kalau gang semua kan? Kalau Oke, nanti tunggu yang asli ya berarti ya, Iya. yang tahu ya. Ya udah Kak, langsung deh Kak, langsung promoin aja nih Oke. ke teman. Hai. Saksikan film Argantara tanggal 29 Desember 2022 hanya di bioskop
Nah Hoppers, saya sudah melihatkan keseruan Hops Movie dengan para pemain film Argantara. Nah, tidak hanya itu, kita juga sudah mendapatkan beberapa tanda tangan dari para pemain Argantara yang akan kita tampilkan di Wall of Fame Hops Movie. Kira-kira kita akan undang siapa lagi ya? Nah, bagi kalian tetap stay tune di Hops Movie di Hops Indonesia. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye!